Kita bersyukur jika Tuhan izinkan ada kesempatan untuk beribadah. Ini satu anugerah Tuhan. Ya, kita harus syukuri hal itu. Dan tema kita hari ini adalah engkau harus mengampuni dia. Ya. Berbicara tentang pengampunan tidaklah mudah. Untuk memberi pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita tidak mudah. Dalam satu kalimat yang doa Bapa kami ada satu kalimat yang sangat luar biasa, tapi kadang-kadang kita tidak jujur dalam hal itu. Ampunilah kami, ya seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kalau doa ini kita panjatkan atau semua orang Kristen berdoa seperti itu, maka tidak ada yang namanya sakit hati, tidak ada yang namanya dendam, tidak ada yang namanya kepahitan. Ya, tetapi yang ada terus memberi pengampunan. Tetapi fakta menunjukkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal pengampunan tidaklah mudah. Bisa saja saudara dan saya terjebak dengan situasi sulit mengampuni seseorang karena dia menyakiti kita. Perkataannya, perbuatannya membuat kita sakit hati, membuat kita tidak nyaman. Akhirnya kita tidak mau berdamai dengan dia, tidak mau bersahabat dengan dia, tidak mau mengampuni dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Lukas pasal 17 ayat 4 ini berbunyi demikian. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Engkau harus mengampuni dia. Kata harus berarti hukumnya wajib. Oh, tapi Pak Pendeta, perkataannya itu terlalu menyakitkan hati saya. Terlalu pedas kata-kata itu, nyakitin. Ya, perbuatannya terlalu sadis Pak Pendeta, dan saya terlalu sulit untuk mengampuni dia. Apa kesalahan seseorang yang dilakukan kepada kita sehingga kita tidak mampu mengampuni dia? Firman Tuhan berkata, engkau harus mengampuni dia. Berarti apapun ya perbuatan orang itu, kesalahan orang itu, perkataan orang itu, apapun, sebesar apapun, sesadis apapun, kita harus mengampuni dia. Tetapi fakta menunjukkan tidaklah mudah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa itu pengampunan? Kita perlu belajar mengerti tentang pengampunan. Ya. Pengampunan artinya pembebasan dari hukuman atau tuntutan. Jadi pengampunan itu diampuni dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia itu. Jadi seseorang yang melakukan kesalahan dia akan dituntut ya untuk bertanggung jawab akibat kesalahannya itu, harus ada hukuman. Nah, kalau orang itu diampuni berarti dia bebas dari hukuman. Ya. Jadi pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan. Jadi dimaafkan. Nah, itu pengampunan itu adalah menyelesaikan ya tuntutan yang seharusnya kita bayar, ya kita alami. Nah, misalnya upah dosa adalah maut. Nah, kita orang berdosa, ya berbicara keadilan berarti kita harus mengalami maut. Ada konsekuensi logis dari kesalahan kita, dari dosa kita, berarti kita harus kena hukum. Tapi ya oleh kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, karunia Tuhan, kita diampuni dosa-dosa kita.
dilunasi, diselesaikan. Jadi tidak ada lagi tuntutan supaya kita nanti masuk jurang maut, tidak lagi. Itu artinya pengampunan. Nah, arti pengampunan dalam sebuah perumpamaan Yesus sampaikan dalam Matius pasal 18 ayat 23 sampai 35. Jadi itu gambarannya seperti melunasi hutang. Nah, kalau saya punya hutang kepada Bapak Ibu, saya harus bayar. Tapi karena saya tidak mampu melunasinya karena saya nggak punya apa-apa, kemudian Bapak Ibu berkata, ya udah, saya lunaskan aja, nggak usah lagi dibayar. Karena sudah lunas, saya tidak perlu lagi mikirin itu. Udah selesai, sudah dibayar. Nah, ayat 24 berkata begini dalam Matius pasal 18 tadi, ayat 24 dalam perumpamaan itu. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta. Banyak artinya, banyak sekali, banyak banget. Nanti kalau dikalkulasi dengan rupiah ya sekian begitulah kira-kira. Banyak sekali. 10.000 talenta, ya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Ya, jadi dituntut dia untuk membayar. Karena nggak bisa membayar, dia harus dijual bersama hartanya. Jangan katakan ini kejam, tidak. Itu harus dilakukan supaya melunasi hutang itu. Itu adil. Nah, maka sujudlah di ayat 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Inilah pengampunan. Jadi orang itu dibebaskan dari hutangnya, diselesaikan hutangnya, tidak perlu lagi dia membayar, sudah selesai. Dia bebas dari ikatan hutang itu. Dia sudah mendapatkan pengampunan. Dosanya diampuni. Jadi pengampunan adalah pembebasan dari tuntutan tadi. Betapa bahagianya orang ini tentunya. Hutang yang banyak dibebaskan. Ya, bukan sesuatu yang asing. Misalnya kita kredit motor, kredit mobil, kredit rumah. Tiba-tiba ya dari pemilik atau toko berkata, atau dari bank berkata, Bapak Ibu tidak usah lagi dibayar karena sudah lunas. Ada yang melunaskannya. Bapak Ibu senang tidak? Halo? Senang tidak? Senang banget. Ya. Tiap bulan kita harus bayar loh. Tapi dikatakan sudah selesai. Wah, senang sekali. Nah, tetapi ada orang ini kemudian kita melihat, ya, seseorang yang tidak dapat mengampuni di ayat 28, ya, dan 29 begini. Tetapi ketika hamba itu keluar, hamba yang sudah dilunasi hutangnya tadi, ya, ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar. 100 dinar tadi 10.000 talenta, ini hanya 100 dinar. Kecil sekali dibandingkan dengan hutangnya tadi, sangat kecil. Ya, berhutang 100 dinar kepadanya, ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Dituntut, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Di ayat 30, ya, berkata, tetapi ia menolak. Ya, ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Ya, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat,
hutangmu telah